Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang analytical hierarchy process yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah teori keputusan, yang mana kelompok kami beranggotakan pertama Feby Ananda dengan NIM 2133707, selanjutnya Nini Angelisni 2133748, dan yang terakhir ada Zulfa Hamidah dengan NIM 2133758. Baiklah, kita masuk yang pertama, itu latar belakang. Terdapat berbagai kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi pembangunan perumahan, seperti aksesibilitas terhadap pusat kegiatan, ketersediaan fasilitas umum, lingkungan yang aman dan nyaman, harga lahan yang terjangkau, serta potensi pengembangan di masa depan. Namun, setiap kriteria tersebut memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda bagi setiap pengembang dan calon konsumennya. Metode Analytical Hierarchy Process atau yang dikenal dengan AHP merupakan sebuah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat digunakan untuk membantu menentukan prioritas dan bobot masing-masing kriteria dengan mempertimbangkan preferensi dari para pemangku kepentingan. Metode ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemilihan lokasi untuk pembangunan perumahan. Dengan menggunakan metode AHP, pengembang dapat melibatkan preferensi calon konsumen dan pihak-pihak yang terkait lainnya dalam menentukan bobot masing-masing kriteria pemilihan lokasi. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, menggunakan metode AHP juga memungkinkan analisis sensitivitas terhadap perubahan bobot kriteria, sehingga dapat memberikan rekomendasi alternatif lokasi yang lebih sesuai. Selanjutnya itu kita akan membahas rumusan masalah, yang mana rumusan masalah dari makalah kami ini itu yang pertama, apa pengertian dari AHP, yang kedua, apa tujuan dari AHP, yang ketiga, bagaimana prosedur perhitungan AHP Analytical Hierarchy Process. Selanjutnya itu ada tujuan, yang mana tujuan dari makalah ini itu yang pertama untuk mengetahui pengertian AHP, selanjutnya untuk mengetahui tujuan dari AHP, dan selanjutnya untuk mengetahui prosedur perhitungan dari AHP. Baiklah, kita masuk ke pengertian. Metode AHP ini dikemukakan oleh Dr. Thomas L. Satie dari Wharton School of Business pada tahun 1970. Proses hierarki analitis yang terkenal dengan singkatan AHP adalah suatu metode untuk menentukan keputusan terbaik atau the best decision berdasarkan skor terbesar. Pengambilan keputusannya memiliki beberapa alternatif atau pilihan keputusan yang didasarkan pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi atau dipertimbangkan. Metode Analytical Hierarchy Process merupakan teori umum yang mengenai pengukuran. Ada 4 macam skala pengukuran yang biasa digunakan, itu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala yang lebih tinggi dapat dikategorikan menjadi skala yang lebih rendah, namun tidak dengan sebaik. Selanjutnya itu ada prinsip dasar. Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode AHP ini ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami. Yang pertama itu ada decomposition, yaitu memecahkan atau membagi problem yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki proses pengambilan keputusan, di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Selanjutnya itu ada decomparative judgment, yang mana ini adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Yang ketiga itu ada synthesis of priority, yang mana dilakukan dengan menggunakan eigenvector method untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan. Yang terakhir, logical consistency, yang dilakukan dengan mengakresikan seluruh nilai eigenvektor yang diperoleh dari berbagai tingkatan hierarki, dan selanjutnya diperoleh suatu vektor komposit tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu kita akan membahas tujuan dari AHP ini.
Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multi kriteria. Gunanya itu untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria berbeda dan memberikan skor relatif untuk setiap alternatifnya. Metode AHP ini memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan subjektivitas dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan dan membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya itu ada prosedur perhitungan dari AHP. Yang pertama itu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua itu menentukan hierarki. Dalam menentukan hierarki ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu identifikasi seluruh sasaran atau goal-nya. Yang kedua itu identifikasi kriteria-kriteria untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada identifikasi alternatif untuk dievaluasi oleh setiap kriteria. Dan yang terakhir, jika hierarki yang di bawah sudah dapat menjelaskan hierarki yang di atasnya, dan jika sudah dipahami atau dikuasai hierarki paling bawah, maka prosesnya selesai. Selanjutnya itu ada struktur hierarki AHP yang dapat kita lihat dari gambar di bawah ini, yang mana di atas ada itu tujuan umum atau goals-nya, yang mana terbagi menjadi 5 kriteria, yaitu kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5, yang mana setiap kriteria ini memiliki 4 alternatif, yaitu alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Feby Ananda. Kepada Feby Ananda, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Langkah selanjutnya dalam prosedur perhitungan HP yaitu menyusun prioritas. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan prioritas kriteria adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun matriks perbandingan berpasangan. Membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh kriteria untuk setiap sub-sistem hierarki. Perbandingan tersebut kemudian ditransformasikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan untuk analisis numerik. Misalkan terhadap sub-sistem hierarki dengan kriteria C dan sejumlah N alternatif di bawahnya. AI sampai AN. Perbandingan alternatif untuk subsistem hierarki itu dapat dibuat dalam bentuk matriks N kali N, seperti pada tabel yang ada di slide. Yang kedua yaitu pengisian matriks perbandingan berpasangan. Pengisian matriks perbandingan berpasangan dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan angka 1 sampai 9 yang digunakan sebagai angka pembanding. Tabel yang ada di slide menjelaskan arti dari bobot angka 1 sampai dengan 9 dalam memberikan penilaian untuk masing-masing kriteria. Yang keempat yaitu menghitung nilai agent dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulang. Yang kelima yaitu menghitung vektor agent dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai vektor agent merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mengonsistensi judgement dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilai lebih dari 10%, maka penilaian data judgement harus diperbaiki. Tahap pemeriksaan konsistensi adalah yang pertama yaitu menentukan weight sum factor atau WSV. WSV dihitung dengan cara mengalihkan matriks perbandingan berpasangan dengan nilai agent matriks perbandingan berpasangan. Rumusnya WSV sama dengan AW, di mana WSV yaitu weight sum factor dan A yaitu matriks perbandingan berpasangan dan W adalah agent factor.
Selanjutnya yaitu menghitung konsisten vektor atau CV. CV dihitung dengan cara membagi hasil dari WSV dengan nilai eigen matriks perbandingan berpasangan. CV dengan rumus CV sama dengan WSV sama per W, di mana CV yaitu konsisten vektor, WSV yaitu weight sum vektor, dan W adalah eigen vektor. Yang ketiga yaitu menghitung lambda. Lambda adalah nilai rata-rata CV. Dengan rumus lambda sama dengan sigma CV per N, di mana lambda yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria dan N adalah jumlah matriks perbandingan suatu kriteria. Yang keempat yaitu konsisten indeks atau CI. Rumus CI bisa kita lihat di dalam slide. Yang kelima yaitu perhitungan konsisten rasio. CR bernilai konsisten jika hasil penilaian bernilai kurang dari 10%, jika rasio konsisten CR lebih dari 10%, pertimbangan harus diperbaiki. Dengan rumus CR sama dengan CI per R. Nilai RI merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Albright Laboratory yang berupa tabel ukuran matriks beserta indeks randomnya yang bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya yaitu contoh kasus AHP. Kasus ini tentang pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Ilustrasinya sebagai berikut. Yaitu sebuah perusahaan di bidang konstruksi ingin mengembangkan dan membangun kompleks perumahan rakyat di wilayah Pekanbaru dengan 5 alternatif lokasi yang diinginkan, yaitu Panam, Kubang Raya, Arengka, dan Harapan Raya, serta Kulim. Kriteria yang dijadikan acuan dalam menentukan keputusan ini terdiri atas 6. Yang pertama, fisik dasar dan keadaan tanah. Yang kedua, jaringan listrik dan air. Yang ketiga, transportasi dan jalan. Yang keempat, potensi banjir. Yang kelima, keadaan lingkungan. Dan yang terakhir, fasilitas kebutuhan masyarakat. Berikut adalah penyelesaian dengan metode AHP. Yang pertama yaitu kita mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Permasalahan pada kasus ini adalah bagaimana mengambil kebijakan untuk memilih satu lokasi untuk membangun proyek perumahan rakyat yang cocok dan efisien di 5 lokasi, yaitu Panam, Kubang Raya, Arengka, Harapan Raya, dan Kulim. Yang didasarkan dari 6 kriteria yaitu fisik dasar dan keadaan tanah, jaringan listrik dan air, transportasi dan jalan, potensi banjir, keadaan lingkungan, dan fasilitas kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu kita membuat struktur hierarki. Bisa kita lihat pada slide strukturnya. Yang level pertama yaitu level tujuan, yang kedua level kriteria, dan level ketiga yaitu level alternatif. Langkah yang ketiga yaitu membuat matriks perbandingan berpasangan. Kita dapat lihat pada slide. Jadi pada slide itu adalah matriks perbandingan berpasangannya. Yang keempat yaitu menentukan nilai eigen. Yang dalam menentukan nilai eigen, kita pertama kali kuadratkan matriks perbandingan berpasangan. Kemudian kita jumlahkan matriks kuadrat perbandingan berpasangan tersebut. Lalu kita kemudian proses dihentikan setelah diperoleh nilai eigen. Dengan fisik dasar dan keadaan tanah, nilainya itu 0,418.
jaringan listrik dan air 0,329, transportasi dan jalan yaitu 0,126, potensi banjir yaitu 0,070, keadaan lingkungan yaitu 0,035, fasilitas kebutuhan masyarakat itu 0,023. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zulfa Hamidah. Kepada Zulfa disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan proses perhitungan dari contoh kasus AHP. Langkah yang kelima yaitu melakukan perbandingan berpasangan alternatif pada setiap kriteria. Yang pertama yaitu tabel perbandingan alternatif pada kriteria fisik dasar keadaan tanah atau FDT, mana tabel perbandingannya dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu tabel perbandingan alternatif pada kriteria jalan dan air atau JLA. Dan yang ketiga yaitu tabel perbandingan alternatif pada kriteria fasilitas kebutuhan masyarakat. Perbandingan berpasangan alternatif ini dihitung untuk setiap kriterianya. Next. Dari matriks perbandingan tadi diperoleh nilai eigen alternatif setiap kriterianya. Yang mana nilai eigen tersebut dapat terlihat pada slide. Next. Langkah yang keenam yaitu menentukan bobot prioritas global, yang mana rumusnya adalah W global sama dengan W alternatif dikali W kriteria, di mana W global merupakan bobot prioritas global. W alternatif merupakan bobot alternatif atau eigen alternatif pada setiap kriteria. W kriteria adalah bobot kriteria atau eigen kriteria, dan W adalah bobot atau eigen vektor. Dari rumus tadi diperoleh W global seperti pada slide, yang mana W global yaitu untuk setiap kriterianya diperoleh 0,104, 0,132, 0,164, 0,226, dan 0,217. Dari hasil tersebut diperoleh ranking secara berurutan sebagai berikut, di mana perankingannya dari yang paling besar, di mana prioritas 1, Kulim yaitu prioritas kedua, Arenka prioritas ketiga, Subang Raya. Ulang lagi yang bagian untuk masalah alternatif ini. Nge-lag tadi jadi nggak jelas itu. Bentar. Udah. Sehingga diperoleh nilai eigen untuk masing-masing alternatifnya, di mana Panam ulang lagi. Sehingga diperoleh nilai eigen untuk masing-masing alternatifnya. Panam 0,104, Kubang Raya 0,132, Arenka 0,164, Harapan Raya 0,226, dan Kulim 0,217. Dari hasil tersebut diperoleh ranking secara berurutan sebagai berikut, di mana rankingnya dari nilai yang terbesar. Harapan Raya merupakan prioritas 1, Kulim prioritas kedua, Arenka prioritas 3, Kubang Raya prioritas 4, dan Panam prioritas kelima. Yang ketujuh yaitu menentukan rasio konsistensi. Yang pertama menentukan WSP atau Weight Sum Factor. WSP diperoleh dengan cara perkalian antara matriks perbandingan berpasangan dengan nilai eigen. Hasil perkalian dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu menghitung konsistensi vektor atau CV. CV merupakan pembagian antara WSP dengan nilai eigen.
di mana CV1 yaitu 2,638 dibagi 0,418 sama dengan 6,311. Perhitungan CV ini dihitung sampai CV ke-6 sehingga diperoleh nilai untuk masing-masing CV-nya. Untuk nilai CV-nya tak dapat terlihat pada slide tersebut. Yang ketiga, menghitung lambda. Lambda dihitung sama dengan CV dibagi dengan N, yang hasilnya 6,579. Yang keempat yaitu menghitung konsistensi indeks atau CI, yang mana rumusnya nilai lambda dikurang N per N dikurang 1, yang hasilnya 0,115. Yang kelima, menghitung konsistensi rasio atau CR. CR bernilai konsisten jika hasil penilaian kecil sama 10%, maka hasil perhitungan dan perbandingan berpasangan dianggap konsisten. Sebaliknya, jika rasio konsistensi lebih dari 10%, maka pertimbangan harus diperbaiki. Nilai rasio yang dihasilkan yaitu 0,093 atau 9,3%. Dengan ini dinyatakan hasil perbandingannya konsisten. Selanjutnya, kesimpulan dari seluruh materi dan contoh kasus tadi. AHP adalah metode yang efektif untuk pengambilan keputusan multi kriteria dalam situasi kompleks, mampu mengintegrasikan data subjektif dan objektif, dan menghasilkan skala rasio dari perbandingan berpasangan. Dengan prosedur yang melibatkan pembentukan hierarki, perbandingan berpasangan, dan pengujian konsistensi, AHP membantu mengidentifikasi alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan. Contoh kasus menunjukkan bahwa lokasi harapan raya adalah prioritas utama untuk pembangunan perumahan, diikuti oleh Pulim, Arengka, Kubang Raya, dan Panang. Nilai rasio konsistensi yang diperoleh adalah 9,3%, yang menunjukkan bahwa hasil perbandingan tersebut konsisten. Secara keseluruhan, AHP membantu dalam membuat keputusan yang terstruktur dan konsisten dalam situasi multi kriteria, dengan memperhitungkan baik aspek subjektif maupun objektif. Selanjutnya, saran. Disarankan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut terkait penerapan metode analytical hierarchy process dalam konteks pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini dapat meliputi penelitian lebih lanjut untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan memperluas aplikasi AHP dalam berbagai konteks keputusan. Selain itu, diperlukan kewaspadaan dalam interpretasi hasil yang diperoleh melalui AHP. Mengingat adanya ketergantungan pada input subjektif. Penelitian lebih lanjut dapat membantu dalam memahami dan mengatasi potensi bias yang mungkin timbul akibat input subjektif tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.